بسم الله الرحمن الرحيم. Sahabat Filah, ada satu waktu di mana dunia terasa sangat sunyi. Namun, langit justru terasa begitu dekat. Saat kebanyakan manusia terlelap, ada hamba-hamba yang bangun. Bukan karena gelisah dunia, tetapi karena rindu yang tak terucap. Dan di waktu itulah, Allah membuka pintu-pintu harapan yang jarang disentuh di siang hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika video ini Allah hadirkan di beranda Anda hari ini, maka yakinlah, ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin mengingatkan kita dengan cara yang lembut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang senantiasa mendukung dakwah ini. Semoga Allah menjaga kesehatan kalian, meluaskan rizki, dan menguatkan iman kita semua. Amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan, bulan persiapan menuju musim ibadah besar, malam-malam terasa memiliki makna yang berbeda. Di bulan inilah, memperbanyak ibadah malam menjadi kesempatan berharga untuk menata ulang hubungan kita dengan Allah. Salah satu ibadah itu adalah sholat tahajud, sebuah sholat sunnah yang dikerjakan setelah tidur di waktu malam yang penuh keberkahan, terutama di sepertiga malam terakhir. Meski tidak diwajibkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menaruh perhatian padanya karena dampaknya yang besar bagi hati, kehidupan, dan akhir perjalanan seorang hamba. Yang pertama, sholat tahajud menghapus dosa dan kesalahan. Sholat tahajud menjadi salah satu ibadah malam yang sangat kuat kaitannya dengan penghapusan dosa. Ia bukan sekedar gerakan sholat, tetapi pertemuan antara penyesalan, harapan, dan kerendahan hati seorang hamba. Dalam sholat tahajud, seorang muslim berdiri sendirian di hadapan Allah, mengakui kehilafan dan memohon ampunan dengan hati yang jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qamal laila imaran wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa melaksanakan sholat malam dengan penuh iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini berstatus sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa sholat tahajud menjadi salah satu ibadah malam yang sangat kuat kaitannya dengan penghapusan dosa. Malam hari adalah waktu yang sangat mulia. Di saat suasana sunyi, hati lebih mudah tersentuh, dan pengakuan dosa terasa lebih jujur. Karena itu, sholat tahajud menjadi sarana yang efektif untuk membersihkan hati dari dosa-dosa yang seringkali menghalangi kedekatan kita dengan Allah. 2. Sholat tahajud menjadi cahaya di hari kiamat. Sholat tahajud tidak hanya berdampak di dunia, tetapi juga membawa pengaruh besar pada kehidupan setelah kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman." Apakah sama orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri? Az-Zumar ayat 9. Ayat ini menunjukkan kemuliaan orang yang menjaga ibadah malamnya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa sholat malam menjadi cahaya bagi pelakunya di hari kiamat. Sebagian riwayat ini dinilai lemah, namun para ulama menegaskan
bahwa makna tentang cahaya amal di akhirat dikuatkan oleh banyak dalil sahih lainnya. Dengan izin Allah, cahaya dari amal sholat tahajud akan menenangkan perjalanan seorang hamba saat melewati fase-fase berat di akhirat. 3. Sholat tahajud mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu keutamaan terbesar dari sholat tahajud adalah kedekatan yang dirasakan oleh seorang hamba kepada Rabb-Nya. Malam hari adalah waktu yang sangat istimewa. Di waktu inilah, Allah membuka pintu doa dan ampunan dengan kelembutan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna ilas sama lid dunya, hina yabqa thuluthul lailil akhir." Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Hadis ini berstatus sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Melalui sholat tahajud, seorang hamba merasakan dialog batin yang sangat dekat dengan Allah. Doa dipanjatkan dengan penuh harap, air mata jatuh tanpa dibuat-buat, dan hati merasa benar-benar didengar. 4. Sholat tahajud meninggikan derajat seorang hamba. Sholat tahajud juga menjadi sebab ditinggikannya derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Tatajafa junubuhum anil madaji." Mereka meninggalkan tempat tidur mereka untuk berdoa kepada Rabb mereka. As-Sajdah ayat 16. Ayat ini menggambarkan pengorbanan orang yang bangun di malam hari demi memenuhi panggilan Allah. Pengorbanan inilah yang menjadi sebab Allah meninggikan derajat mereka, memberikan ketenangan hati, dan memuliakan kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat. 5. Sholat tahajud sebagai sebab husnul khotimah. Husnul khotimah adalah harapan setiap muslim, yaitu wafat dalam keadaan baik, dalam ketaatan, dan diridhoi oleh Allah. Terdapat riwayat dari At-Tabrani yang menyebutkan keutamaan sholat malam sebagai sebab husnul khotimah. Riwayat ini dinilai dhaif oleh para ulama. Namun para ulama menjelaskan bahwa kebiasaan menjaga ketaatan, terutama ibadah malam, menjadi sebab kuat Allah menolong hambanya di akhir hayat. Sholat tahajud membentuk kesiapan spiritual, menjadikan hati terbiasa dekat dengan Allah, bahkan di saat-saat paling sulit dalam hidup. 6. Sholat tahajud membuka pintu rizki. Sholat tahajud juga sering dikaitkan dengan terbukanya pintu-pintu rizki. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, terdapat keterangan tentang keberkahan malam bagi orang yang melaksanakan sholat malam. Sebagian ulama menilai hadis ini lemah, namun maknanya sejalan dengan banyak ayat Al-Quran tentang istighfar dan doa sebagai sebab kelapangan rizki. Rizki yang dimaksud tidak selalu berbentuk materi. Ia bisa berupa kesehatan, ketenangan jiwa, kemudahan urusan hidup, dan jalan keluar dari kesulitan hidup. 7. Sholat tahajud menjaga keindahan batin dan wajah. Sholat tahajud juga dikenal sebagai ibadah yang memancarkan cahaya dari dalam diri. Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa orang yang banyak beribadah akan diberikan cahaya pada wajahnya. Sebagian riwayat ini dinilai hasan li ghairihi. Para ulama menjelaskan bahwa cahaya ini bukan sekedar fisik, melainkan ketenangan, keikhlasan, dan aura kebaikan yang terpancar dari hati yang bersih. 8. Sholat tahajud mempermudah urusan dan memberi rasa aman. Banyak hamba yang mengadu kepada Allah di tengah keheningan malam, memohon petunjuk dan kemudahan hidup. Doa di sepertiga malam terakhir disepakati para ulama sebagai waktu paling mustajab. Dengan istiqomah melaksanakan sholat tahajud, hati menjadi lebih tenang, rasa takut berkurang, dan keyakinan kepada pertolongan Allah semakin kuat. 9. Sholat tahajud menumbuhkan harapan menuju surga. Terdapat hadis riwayat Imam Tirmidzi tentang kamar-kamar di surga bagi orang yang menjaga sholat malam. Hadis ini dinilai hasan oleh sebagian ulama. Namun para ulama menjelaskan bahwa hadis ini bukan jaminan mutlak, melainkan motivasi bagi hamba yang beribadah dengan ikhlas dan konsisten.
Sholat tahajud menjadi salah satu jalan menumbuhkan rindu kepada surga dan kehidupan yang abadi. 10. Sholat tahajud memberi keringanan saat hisab. Pada hari hisab, setiap amal akan diperhitungkan dengan sangat teliti. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa sholat malam menjadi cahaya dan pelindung di akhirat. Riwayat-riwayat ini memiliki kualitas beragam, sebagian hasan, sebagian daif. Namun maknanya dikuatkan oleh banyak dalil sahih lainnya. Dengan izin Allah, sholat tahajud akan menjadi sebab datangnya ketenangan dan kemudahan saat seorang hamba menghadapi hari yang berat tersebut. Saudara-saudaraku, sholat tahajud bukan tentang kuatnya badan, tetapi lembutnya hati. Terutama di bulan Rajab ini, mari kita latih diri untuk bangun walau sebentar, berdiri walau lelah, dan berdoa walau terbatal. Semoga Allah menerima langkah kecil kita. Ya Allah, jadikanlah malam kami penuh zikir. Ampuni dosa kami, lembutkan hati kami, dan akhiri hidup kami. Ya Allah, jadikanlah malam kami penuh zikir. Ampuni dosa kami, lembutkan hati kami, dan akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Amin. Jika naskah ini bermanfaat, bagikan dengan orang terdekat, kirimkan sebagai pengingat, dan niatkan sebagai amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.